tahapan-tahapan seperti itu. Kemudian berikutnya dalam tahapan penyelenggaraan itu adik-adik juga harus belajar melakukan penelitian persyaratan dan syarat calon. Nah, ini tidak mudah adik-adik. Misalnya bahwa calon BEM itu IPK-nya harus 3, sekian. Nah, itu harus diverifikasi. Jangan sampai calon presiden ya SKS-nya itu banyak nunggak. SPP-nya tidak lancar, ya banyak problem soal attitude dan seterusnya. Nah, oleh karena itu penelitian persyaratan dan syarat calon ini menjadi pembelajaran buat adik-adik panitia. Ini sangat penting sehingga yang namanya presiden mahasiswa BEM itu adalah orang-orang yang sudah dipercaya, orang-orang terpilih yang tidak lagi dibebani oleh masalah-masalah akademik pribadinya. IPK-nya sudah bisa menjadi contoh, kemudian influence-nya bagus, attitude-nya juga bagus, ya berpakaiannya minimal juga sudah bagus. Jangan sampai misalnya adik-adik ya dengan bahasa kebebasan ke kampus pakai sendal. Nah, ini kan hal-hal yang simple, ya karena adik-adik betul-betul menjadi prototipe dari sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa di lingkungan kampus. Berikutnya juga soal bagaimana kampanye disusun. Alat peraganya bagaimana? Ya, media-media yang digunakan bagaimana apalagi hari ini. Ya, selanjutnya juga dalam tahap penyelenggaraan ini bagaimana P2S? Pemungutan dan penghitungan suara termasuk di dalamnya rekap. Nah, kalau sudah rekap ini adik-adik belajar bertahapan ya. Nanti ada TPS-nya, kalau di kampus mungkin apa istilahnya? Ada kobong-kobongnya enggak itu? Di TPS tuh, ada. Nah, nanti begitu di TPS, apakah nanti penghitungannya di situ, apakah rekapnya di situ, atau rekapnya ada di tingkat berikutnya. Nah, setiap tahapan itulah harus selesai. Ya, tidak boleh nanti misalnya di TPS sudah ada penghitungan, misalnya ada rekap, lalu kemudian diprotes, kemudian berubah. Mengapa ini penting? Karena di TPS itulah nanti ada pengawasannya, ada panitianya, sehingga harus begitu naik ke proses berikutnya, begitu sudah clear and clean, ya secara administratif dan secara proses. Kemudian berikutnya soal penetapan calon terpilih. Begitu pemungutan dan pemilihan suara sudah dilakukan, lalu tahap berikutnya bagaimana nih penetapan calon terpilihnya? Nanti ada berita acaranya, ada administrasi yang harus disiapkan. Kemudian terakhir di tahap proses ini adalah penyelesaian pelanggaran pemilu atau pemilihan. Nah, ini bagaimana kalau kemudian syarat calonnya di kemudian hari ditemukan? Bagaimana kalau syarat pencalonnya di kemudian hari ditemukan melanggar? Bagaimana itu proses penyelesaiannya? Nah, yang terakhir, ini adik-adik mahasiswa, secara substansi dari aturan main pemilu atau pemilihan adalah electoral law enforcement. Ya. Bagaimana pengamanan, penanganan sengketa hasil pemilu. Kalau di KPU, ya sementara hari ini itu sengketanya terakhir ada di Mahkamah Konstitusi. Ini sedang menunggu ya dibentuknya proses-proses pengadilan khusus soal pemilu. Tapi sementara hari ini masih ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau adik-adik mahasiswa nanti kalau ada sengketa kemana ini? Ya jangan sampai nanti Warek 3, Dekan 3 turun tangan. Ya, berarti kan BEM-nya itu lalu apa kalau gitu? Ya, namanya juga eksekutif, ya legislatif mahasiswa, berarti kan sudah bentuk organisasi mahasiswa yang paripurna. Oleh karena itu sistem pemilihannya termasuk pertanggungjawabannya juga harus sudah mandiri dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian pelanggaran kode etik. Nah, ini juga harus mengenal nanti adik-adik. Ya, sebagai penyelenggara, sebagai panitia pemilu raya,
juga kode etiknya harus menjadi faktor pengawasan. Maaf, misalnya penyelenggara ketemu ngobrol, ngopi bareng sama paslon. Nah, ini adik-adik mahasiswa harus mulai belajar ketika jadi panitia pemilihan, harus sudah mulai pinter-pinter mengatur waktu, cara berkomunikasi, cara bermedsos. Ya, jangan sampai nanti begitu medsos foto bareng dengan paslon. Ya, kemudian kampanye bareng dengan paslonnya di mana ketika melakukan kampanye. Nah, yang seperti ini perlu dibuat aturan mainnya. Kemudian misalnya terkait soal pelanggaran administratif, ya salah menjumlah, salah nyoret yang dilakukan oleh panitia itu gimana cara menangani atau penyelesaiannya. Termasuk juga soal sengketa yang dilakukan atau yang terjadi dalam proses pemilihan. Nah, kalau di KPU banyak tahapannya ya adik-adik ya. Bisa ke Bawaslu, bisa kemudian ke apa itu TUN ya. Kalau sudah TUN itu melalui Bawaslu, kemudian ke PT TUN, kemudian ke Petun, dan terakhir ke Mahkamah Agung. Nah, kalau di adik-adik mahasiswa ini perlu disusun, perlu dibuat. Nah, adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan banggakan, tentunya pertemuan hari ini tidak bisa diukur untuk kita mendapatkan model seperti apa kira-kira mekanisme rekrutmen kepemimpinan. Tapi satu hal, ya kami dari KPU mengharapkan agar UMC ini kalau bisa nanti setelah pertemuan, Bapak Rektor tadi sudah menyambut ya dengan baik. Kelihatannya di UMC perlu dilakukan deklarasi kampus penggerak demokrasi. Perlu ada pencanangan UMC sebagai kampus penggerak demokrasi dan akan menjadi modeling pola rekrutmen mahasiswa, kepemimpinan mahasiswa dengan pendekatan ilmu mutakhir, teknologi mutakhir, yaitu ilmu kepemiluan. Ini di kampus belum ada. Nah, oleh karena itu kalau ini bisa disambut ya oleh adik-adik mahasiswa di UMC ini, maka ini akan menjadi sejarah. Oleh karena itu pertemuan hari ini akan punya makna adalah pertemuan yang bisa mengubah kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon menjadi kampus terdepan dan tercerahkan. Ya, barangkali dari saya itu, dan untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Dr. Supidi MA. Kalau berbicara KPU gitu ya di kampus kita, alhamdulillah Pak sudah hampir yang tadi Bapak presentasikan sudah diejawantahkan di organisasi mahasiswa yang ada di UMC. Jadi di UMC itu ada istilahnya Presiden Mahasiswa dan ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan sistem pemiluhannya hampir yang tadi Bapak presentasikan hampir diejawantahkan oleh kami di organisasi mahasiswa. Jadi kalau di RI KPU, kalau di kita namanya KIP, Komisi Independen Pemilu. Jadi peran KIP adalah bagaimana dia independen, tidak tidak berada di salah satu paslon, karena memang dia independen dan tidak ada interaksi dengan calon dan sebagainya. Dan ada data tetap dan itu sudah diterapkan gitu, dan seperti itu. Baik teman-teman mahasiswa, terus saksikan live streaming webinar kali ini melalui Ayu TV dan Zoom KPU, karena insya Allah pada sela-sela acara ini akan ada door prize gitu ya, akan ada hadiah gitu ya dari Bapak-bapak dari KPU. Jadi terus disaksikan live streamingnya dan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Nanti kalau saya instruksikan buat pertanyaan, maka teman-teman sudah memberikan pertanyaan. Tapi kalau untuk saat ini disiapkan saja dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan ada instruksi dari saya untuk teman-teman memberi pertanyaan kepada 3 narasumber kita seperti itu. Dan jangan lupa juga acara ini
teman-teman yang mengikuti webinar Ghost